runtutan perubahan peristiwa. Kalau kontrol yang sendiri itu adalah pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Jadi sistem kontrol proses itu adalah pengendalian atau pengaturan terhadap satu atau beberapa besaran. Contoh itu variabel dan parameter. Jenis-jenis proses ada 3: proses kontinu, proses penumpukan, dan proses individual. Kalau proses kontinu itu adalah proses di mana bahan dasar itu masuk melalui satu ujung sistem dan produk yang dihasilkan itu keluar melalui satu ujung sistem lainnya. Proses ini tuh dilakukan secara kontinu atau berulang-ulang dan relatif lama. Yang kedua itu proses penumpukan. Jadi proses penumpukan itu di mana sejumlah perangkat input pada proses itu dihasilkan penumpukan. Lalu beberapa proses itu dilakukan oleh penumpukan. Proses penumpukan itu menghasilkan produk akhir atau barang setengah jadi yang memerlukan proses selanjutnya. Yang terakhir itu produksi individual. Produksi individual itu adalah proses yang paling umum digunakan, dan proses individual itu menghasilkan produk output yang bermanfaat. Selanjutnya ada kategori kontrol mesin. Di sini ada 5 kategori kontrol mesin. Yang pertama itu kontrol elektromekanis, yang kedua itu pengawatan berat atau hardware elektronis, yang ketiga itu pengawatan berat yang dapat diprogramkan, yang keempat itu PLC, dan yang kelima itu kontrol komputer. Selanjutnya ada struktur sistem kontrol. Ada 4. Yang pertama itu sensor, yang kedua interface operator mesin, yang ketiga itu pengkondisian sinyal, dan yang keempat aktuator atau penggerak. Di mana sensor di sini itu menyediakan input dari proses dari lingkungan. Dia juga sebagai mengubah informasi fisik menjadi suhu, tekanan. Interface operator mesin yaitu memungkinkan input dari manusia untuk mengadakan kondisi starting atau mengubah kontrol proses. Yang ketiga ada pengkondisian sinyal, yaitu melibatkan pengkondisian sinyal untuk manusia mengadakan kondisi starting. Yang keempat itu aktuator atau penggerak. Di sini itu mengubah sistem sinyal output listrik menjadi aksi fisik seperti rem, kopling ataupun pengontrol respon. Di sini ada 4, bisa kita lihat. Yang pertama ada on atau off, yang kedua ada integral, yang ketiga ada proporsional, dan yang keempat ada derivatif. Selanjutnya kita ke sistem perolehan data. Sebelumnya apa sih sistem perolehan data? Jadi sistem perolehan data itu adalah pengumpulan, analisis, atau pemberian informasi yang berbasis sistem yang didasarkan pada komputer. Lalu apa sih awal mula dari sistem perolehan data ini? Jadi sistem perolehan data ini dulunya digunakan pada komputer mainframe yang sangat besar yang memiliki instalasi dengan ribuan saluran input. Terus apa sih keuntungan dari sistem perolehan data ini sendiri? Jadi sistem perolehan data ini dapat menyimpan data secara otomatis, tapi data itu dapat ditarik tanpa adanya error. Terus ada nih 2 jenis sistem interface dalam sistem perolehan data. Yang pertama ada pemasukan data speaker, dan yang kedua ada berdiri sendiri. Jadi 2 cara ini mempunyai sinyal langsung yang terdapat pada papan perolehan data. Nah, kemudian kita masuk kepada bab PLC atau Programmable Logic Control. Nah, PLC itu merupakan sebuah komputer yang digunakan untuk mengontrol sistem atau mesin. Nah, proses yang dikontrol itu dapat berupa regulasi variabel kontinu seperti sistem cycle atau yang terdapat hanya pada 2 keadaan on atau off. Nah, proses ini terjadi secara berulang seperti halnya pada proses pengeboran atau konveyor. Nah, di PLC itu terdiri dari 3 komponen utama, ada input, CPU, dan juga output. Nah, untuk di input, di proses ini kita gunakan push button, kemudian yang di output kita gunakan motor. Nah, untuk menghidupkan motor, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuat sebuah program pada komputer yang kemudian kita transferkan ke CPU. Kemudian kita tekan tombol push buttonnya,
lalu dia akan masuk ke input, kemudian input mengantarkan ke CPU, CPU memproses, kemudian kita antarkan ke output, baru motor tersebut bisa menyala. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan dari PLC dan microcontroller. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi PLC itu merupakan sebuah komputer atau maksudnya bukan komputer seperti PC ya, tapi ini komputerisasi. Jadi PLC ini membuat sistem atau program yang berulang, contohnya dalam menghitung, membagi, mengkali, dan menjumlahkan. Sedangkan kalau microcontroller itu lebih ke komponen industri yang memiliki program sendiri gitu. Contohnya kalau misalnya microcontroller itu ada pada mesin cuci, pada kulkas, pada AC seperti itu. Sedangkan kalau misalnya PLC itu lebih ke industri, soalnya kalau PLC itu merupakan pengontrol logika yang digunakan pada mesin-mesin yang besar gitu, tidak cuma satu atau dua mesin gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program yang akan dimasukkan pada CPU yang tadi sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di dalam ladder diagram sendiri terdapat ada yang namanya normali, di mana normali tersebut adalah keadaan di mana sebuah device tidak dialiri listrik atau tidak dalam posisi on. Normali sendiri ada dua jenis, yaitu ada normali open dan juga ada normali close. Di mana kita bisa lihat sendiri normali open itu berarti tidak adanya listrik yang mengalir terhadap rangkaian. Tetapi apabila normali close dalam rangkaian tersebut tertutup, maka adanya aliran listrik. Selanjutnya merupakan contoh dari ladder diagram. Nah, diagram ladder sendiri itu apa? Menggambarkan program dalam bentuk grafik. Diagram ini dikembangkan dari kontak-kontak relay yang terstruktur yang menggambarkan aliran arus listrik. Di mana di dalam diagram ladder sendiri tersebut terdapat ada input dan juga output. Yang apabila kita ingin merancang ladder diagram tersebut, input di sebelah kiri dan juga output ada di sebelah kanan dengan pembacaan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Di dalam PLC itu ada keuntungan dan kelemahannya. Keuntungan PLC itu yaitu ada ukuran fisiknya itu lebih besar dibandingkan dengan hardware, lalu mudah dan cepat untuk melakukan perubahan. PLC memiliki diagnostik terintegrasi dan fungsi yang dapat berganti-ganti. Lalu diagnostik secara terpusat, aplikasi didokumentasikan secara langsung, dan yang terakhir itu aplikasi dapat diduplikasi dengan cepat dan tidak mahal. Lalu kelemahannya itu sendiri, karena PLC merupakan teknologi baru sehingga harus membutuhkan pelatihan. Lalu beberapa aplikasi yang menjalankan satu fungsi integral tidak efisiensi dalam penggunaan PLC. Terbatas lingkungan penggunaannya, suhu tinggi dan getaran keras dapat mengganggu peralatan elektronik pada PLC. Lalu butuh peralatan pengaman tambahan seperti relay. Lalu yang terakhir, PLC dirasa tidak dibutuhkan bila diterapkan pada sistem industri yang tidak perlu melakukan perubahan pengkabelan. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.